Medan Barat, Minggu 1 November 2020, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, Epistel 1 Korintus 3 ayat 10-17, Evangelium 2 Raja-Raja 23 ayat 1-14, dengan tema reformasi spiritualitas. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua, dan selamat memasuki Minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan tema reformasi spiritualitas. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Untuk memasuki ibadah kita, marilah kita bersatu dari NKB nomor 2 ayat 1-6. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha benar. Panjangkan bersama. Hai mari sembah yang maha benar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10-17. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kembali bernyanyi dari Lengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Dari kungkungan duka kelam. Mari kita sama-sama. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terangmu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat 1-4. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 5. Tuhanku Yesus. Apa yang indah dalam dunia ini. Mari kita sama-sama. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku.
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita bersatu. Mari kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 321 ayat 1 dan 3. Kuasamu dan namamu. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan pari segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuai pun besar. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yahudi dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yahudi dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, dan kepada para imam tingkat 2, dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya lah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnya lah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yahudi untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yahudi dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya lah di situ, dan ditumbuknya lah halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya lah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Berseba. Dirubahkannya lah pola bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, pengusaha kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah
bin Hinom supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuanglah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yahudi untuk matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek. Pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Misbah-misbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yahudi, dan misbah-misbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkannya oleh raja dan diremukkan di sana, lalu campakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tema pada hari ini adalah reformasi spiritualitas. Yang pertama dari nats ini kita melihat profil Yosia, sang pembaharu. Saudara-saudara yang terkasih, Yosia diangkat menjadi raja memerintah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan pada usia 8 tahun. Sungguh dapat dibayangkan bahwa usianya masih terlalu belia untuk menjadi pemimpin dari sebuah kerajaan. Namun prestasinya sangat luar biasa. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya atau usia 16 tahun, ketika Yosia masih remaja, dia mulai mencari Allah. 4 tahun kemudian, usia 20 tahun, Yosia mulai melakukan pembaharuan atau reformasi di kerajaan Yehuda. Raja-raja yang memerintah sebelum Manasya dan Amon, yaitu kakek dan ayah Yosia, adalah yang tidak peduli dengan hal-hal rohani, bahkan terlibat kepada perbuatan menyembah ilah lain. Oleh karena itu, orang Yehuda sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang menduakan hati Tuhan. Mereka menyembah berhala pada bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Berhala-berhala pun disembah dalam bentuk patung-patung pahatan dan tuangan. Maka Yosia memelopori penghapusan ibadat menyembah berhala di tengah-tengah bangsa itu. Perbuatan ini terhitung sangat berani karena mayoritas orang menyembah ilah Allah lain tersebut. Keberanian Yosia melakukan pembaharuan tersebut tentunya berangkat dari pengenalan kepada Tuhan dan komitmen yang kuat dalam hati. Pembaharuan itu merupakan ekspresi ketaatannya kepada Allah. Yosia menggunakan jabatannya sebagai seorang raja untuk memberikan pengaruh yang mendatangkan pembaharuan bagi bangsanya. Saudara-saudara, kisah yang terjadi pada Yosia merupakan kisah yang berulang dalam setiap gerakan reformasi yang terjadi dalam sejarah gereja. Gerakan reformasi biasanya dimulai dari kesadaran adanya sesuatu yang salah yang harus diperbaharui. Dari sanalah lahir sebuah komitmen untuk melakukan pembaharuan dengan melawan arus serta melakukan yang benar di hadapan Allah. Melakukan pembaharuan inilah yang terjadi pada Yosia.
Ia berjuang untuk membawa bangsanya bertobat dan kembali kepada Allah. Walaupun ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, Yosia tidak mundur. Yang kedua, Yosia melakukan reformasi spiritualitas. Saudara-saudara yang terkasih, Yosia memerintah selama 31 tahun. Yosia melakukan pembaharuan dalam peribadatan, khususnya setelah usia pemerintahannya yang ke-8. Yosia berani tampil beda dari raja-raja sebelumnya, walaupun mereka adalah kakek dan ayahnya. Yosia hadir di tengah situasi keadaan yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Bangsa Yehuda telah melanggar perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala, melakukan percabulan, dan praktek duniawi lainnya. Mereka mengaku sebagai umat perjanjian Allah, tetapi perilaku moralitas mereka yang rusak tidak sesuai dengan pengakuannya itu. Firman Tuhan menjadi barang langka bagi mereka sejak reformasi terakhir yang dilakukan oleh Raja-Raja Hizkia 57 tahun silam. Akibatnya mereka hidup berpusat pada diri mereka sendiri dan tidak memiliki pedoman untuk mengontrol serta mengevaluasi perilaku mereka. Akibatnya mereka hanyut semakin dalam ke dalam dosa-dosa terburuk tanpa menyadari bahwa mereka telah menyakiti hati Allah. Di tengah situasi demikian, Yosia yang masih berusia muda tidak membiarkan dirinya dipengaruhi dan larut sehingga menjadi sama dengan mereka. Justru sebaliknya, ia menampilkan diri sebagai orang yang berbeda. Ia dilukiskan sebagai seorang raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Tanpa rasa takut, Yosia merubuhkan mesbah-mesbah Baal dan pedupaan-pedupaannya. Ia meremukkan tiang-tiang berhala, segala patung pahatan dan tuangan tidak tanggung-tanggung. Imam-imam Baal juga dihukum mati dan mayatnya dibakar di atas mesbah-mesbah berhala. Yosia memerintahkan supaya segala perkakas yang dipakai untuk menyembah Baal, Asyara, segala tentara langit, dan semua perkakas tersebut dibakar. Tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan yang dibakar bahkan ditumbuk halus-halus sampai menjadi abu. Kemudian dicampakkan ke kuburan rakyat. Bukit-bukit penguburan dirubuhkan dan dinajiskan. Mesbah-mesbah yang dibuat oleh raja-raja Yehuda dan Manasya dirobohkan, diremukkan, dan abunya dicampakkan ke sungai Kidron. Begitu pula bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Salomo untuk Astoret, Kamus, dan Milkom dinajiskan. Yang ketiga, Yosia melakukan reformasi birokrasi. Saudara-saudara, pada tahun ke-18 pemerintahannya, pada usia 26 tahun, Yosia mengangkat 3 orang untuk memperbaiki bait Allah, Safan, Maesea, dan Yoa. Uang kolekte yang berhasil dikumpulkan dari orang-orang Yahudi digunakan untuk membiayai pekerjaan reformasi bait Allah. Orang-orang Lewi ditugaskan mengepalai tim kerja merenovasi bait Allah yang melibatkan banyak tukang dengan segala macam keahlian. Raja Yosia melakukan reformasi besar-besaran sesudah mengetahui firman Tuhan dari kitab Taurat yang ditemukan Imam Hizkia
atau 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Yosia memanggil tua-tua Yerusalem dan Yehuda beserta seluruh rakyat membuat perjanjian di hadapan Tuhan untuk mentaatinya dengan segenap hati dan jiwa. Ia tidak hanya menjauhkan berbagai berhala yang menyesatkan, tetapi juga orang-orang yang melakukannya tak berhenti di sana. Ia juga membimbing seluruh kerajaan untuk kembali menjalankan ketetapan Tuhan. Secara sungguh-sungguh Yosia melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahannya, sehingga terlihatlah perubahan yang sangat signifikan atau berarti dalam kerajaan Yehuda. Namun satu hari yang perlu dicatat adalah bahwa reformasi yang dilakukan Yosia sesungguhnya dimulai dari dirinya sendiri. Yosia dicatat sebagai raja yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, tidak seperti raja-raja sebelumnya dan sesudahnya. Ia sangat mengasihi Tuhan. Teladan yang diperlihatkan Yosia kiranya menggugah hati kita untuk tetap bersemangat dalam beribadah dan menjadikan ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan, khususnya di tengah-tengah kondisi di mana virus corona telah mengacak-acak kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini. Semangat ketaatan kepada Tuhan tidak boleh kendur. Kita harus tetap bersemangat dalam beribadah, mengikuti Tuhan. Kita harus memulai sebuah pembaharuan yang baik, pertama-tama melalui diri kita, sehingga pembaharuan yang baik itu dapat dilihat dan diteladani orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 4. Ikut dalam kesucian. Mari ini kamu sama-sama. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sembahan 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini, siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian persembahan Kidung Pujian, Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Artinya bersama-sama. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan